Puji Tuhan, Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa menjumpai saudara kembali lewat renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya ketika saudara saat ini membuka hatimu buat Tuhan, maka Tuhan akan menjamamu, Tuhan akan berurusan dengan hatimu, dan segala yang menjadi masalah persoalanmu ketika engkau membuka hati, maka jawaban itu akan datang bagimu. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sejenak tunduk di hadapan hadirat Allah dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena sesungguhnya masih ada kesempatan di mana kami boleh mendengarkan Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Tuhan Yesus kuduskan kami, kuduskan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami percaya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami akan diberkati Tuhan, kami akan dilawat oleh Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami, kuduskan kami dan urapi kami, hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan, dan biar Engkau saja yang dipermuliakan. Setiap pekerjaan iblis yang coba mengganggu pikiran konsentrasi kami, yang coba mengintimidasi kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam pelajaran tentang doa, ya. Doa dan puasa, dan kita masih berbicara dalam satu tema umum untuk tahun ini, yaitu temukan kuasa di dalam doamu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16b, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus berbicara tentang doa, itu akan memotivasi kita, itu akan menolong kita ketika kita berdoa. Kita percaya ada kekuatan yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa ketika kita berdoa, karena kita berdoa sekali lagi kita berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara dalam renungan pada saat ini dengan satu judul yang sama-sama biarlah kita diberkati, tentang korban syukur, ya. Saya akan berbicara tentang korban syukur. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-107 ayatnya yang ke-22. Mazmur pasalnya yang ke-107 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berbunyi, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi saya akan berbicara kepada setiap pribadi kita dalam renungan saat ini tentang korban syukur. Kalau kita melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-22, bagian yang kalimat yang pertama dikatakan biarlah mereka. Nah, biarlah mereka, kata mereka di sini, kata mereka ini ditujukan kepada siapa? Mari kita melihat dari pembacaan ini, dari pasal ini, Mazmur 107, di dalam perikopnya ini berbicara tentang nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus. Nah, nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus berarti di sini mereka adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Nah, kata mereka di sini berarti orang-orang yang ditebus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang ditebus, nah, kalau kita berbicara tentang ditebus, berarti kita harus tahu dulu bahwa ditebus berarti kita dibeli. Nah, ditebus berarti kita diampuni, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita diberkati, kita dibebaskan, kita diangkat sebagai anak, dan didamaikan.
Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ini adalah orang-orang yang telah ditebus. Nah, kata ditebus ini mengandung makna yang luar biasa. Nah, manfaat bagi seseorang yang mengalami penebusan itu luar biasa saudara. Nah, itu bisa meliputi hidup kekal kita. Nah, meliputi hidup kekal, meliputi pengampunan dosa, meliputi pembenaran. Kita dilepaskan dari kutukan, kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Kita dibebaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita. Dan kita didamaikan dengan Allah. Lalu kemudian berdiamlah Roh Kudus di dalam diri kita. Itu kegunaan yang luar biasa jikalau seseorang mengalami yang namanya penebusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita masuk kepada penebusan, kita harus melalui proses. Kita harus melalui proses yaitu yang namanya pertobatan. Sebelum kita masuk kepada penebusan, kita harus melalui satu tahap yaitu pertobatan. Sesudah pertobatan kita harus melalui pengudusan. Itu adalah doktrin keselamatan. Seseorang yang mau selamat, seseorang yang mau berjumpa dengan Tuhan, seseorang yang mau masuk surga, lalu dia harus melalui proses ini. Dia harus bertobat. Dia harus menguduskan dirinya. Dia mengalami pengudusan, lalu kemudian dia mengalami penebusan. Saya akan berbicara tentang penebusan. Sini kalau kita melihat tadi kebenaran di dalam ayatnya yang ke-22 dari Mazmur 107 ayat yang ke-22 dikatakan biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa mereka di sini adalah orang-orang yang telah ditebus. Nah, orang-orang yang telah ditebus. Nah, seseorang yang telah ditebus, ya, seseorang yang telah ditebus, kita tahu bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Di dalam kebenaran firman Tuhan pertama Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa karena kamu telah ditebus dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertama Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kita dibeli dengan apa? Kita dibeli bukan dengan uang saudara. Kita bukan dibeli dengan pangkat kedudukan, kita bukan dibeli dengan nama baik, kita bukan dibeli dengan harta kekayaan, tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bahwa sesungguhnya kita dibeli dengan darah Yesus Kristus, pengorbanannya yang luar biasa. Ya, darah Yesus. Kenapa darah Yesus? Karena darah itu sangat mahal. Kenapa darah Yesus itu mahal? Karena darah itu tidak ada kandungan dosa di dalamnya. Ya, darah Yesus itu suci, kudus, dan kita dibeli dengan darah Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa sekali kebenaran firman Tuhan ini. Makanya dikatakan sekali lagi di dalam ayat ini bahwa mereka ditebus, ya, mereka adalah orang-orang yang telah ditebus. Nah, kan sesudah mereka ditebus, ya, sesudah mereka ditebus apa yang mereka lakukan? Orang-orang ini ketika mereka mengalami yang namanya penebusan, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak berpangku tangan, ya. Mereka tidak duduk-duduk saja, tetapi ada sesuatu yang mereka lakukan, ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita lihat dalam ayat ini ada dua hal yang sangat menarik yang akan sama-sama kita pelajari pada saat ini. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka itu ditebus, ya? Apa yang mereka lakukan? Ya, bagian yang pertama yang perlu kita pelajari di sini yaitu mereka mempersembahkan korban syukur mereka. Ya, mereka mempersembahkan korban syukur. Nah, mempersembahkan korban syukur.
Ini berarti mempersembahkan, berarti memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih mereka. Nah, apa yang mereka lakukan? Kalau kita melihat dari perikop pembacaan ini, maka yang kita dapati yaitu mereka menyanyikan. Nah, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, terkadang kita berpikir begini, korban syukur itu, mungkin kita akan berpikir korban syukur itu berupa uang. Tidak selamanya korban syukur yang kita persembahkan kepada Allah itu tidak selamanya harus berupa uang, bentuknya uang. Tetapi di sini, di dalam kebenaran firman Tuhan ini sangat baik untuk kita perhatikan bahwa dari perikop ini, Mazmur 107 ini dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Berarti mereka mempersembahkan korban syukur, yaitu dengan satu puji-pujian yang luar biasa. Bagian ayat yang pertama dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Nah, ayat yang kedua dibilang bahwa biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, dan mereka katakan bahwa sesungguhnya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, mereka memuji Allah, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ya, karena mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan. Korban syukur ini sangatlah penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun di pagi hari? Apakah kita sudah bisa mempersembahkan korban syukurkah, atau kita sibuk dengan makan minum, kita sibuk dengan hal-hal yang lain, mungkin kita mengurus anak, mungkin kita masak dan lain-lain. Tapi satu itu baik, ya, itu baik. Saya tidak bilang bahwa itu salah, tetapi yang paling penting sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, orang-orang yang telah dibeli, orang-orang yang telah diampuni, ya, orang-orang yang telah dibeli dengan harga yang mahal, maka yang harus kita lakukan, kita tahu bahwa ketika kita bangun di pagi hari, mari kita kasih korban syukur kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus kasih korban syukur kita kepada Tuhan? Karena bukannya gini saudara, kenapa kita harus kasih korban syukur kepada Tuhan? Karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jikalau kita bisa bangun di pagi hari, bukankah itu satu mujizat Allah? Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami yang namanya penebusan, itu berarti kita harus bersyukur. Kita berikan korban syukur kita. Nah, korban syukur yang kita berikan itu harus keluar dari hati kita, ya. Korban syukur yang kita berikan itu bukan hanya sebatas bibir mulut ini, ya. Bukan saudara, tetapi korban syukur ini harus lahir dari hati kita yang paling dalam sebagai tanda bahwa sesungguhnya sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, ini yang dilakukan saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan karena mereka telah ditebus, ya, ditebus. Kalau kita baca dari ayat-ayat selanjutnya begitu luar biasa. Banyak hal yang mereka lakukan, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh dengan kasih itu boleh menebus mereka, ya. Saudara, kita harus tahu sebagai orang-orang yang ditebus, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, ya. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Jangan biarkan dosa itu menguasai kita ketika kita telah ditebus oleh Tuhan. Jangan sekali-kali biarkan dosa itu menguasai kita, karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Ketika kita percaya dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan, ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Bawalah korban syukur kita kepada Tuhan. Nah, korban syukur kita bisa mengangkat tangan dan kita bisa menyembah Tuhan. Asalkan yang kita lakukan itu semuanya keluar dari hati kita yang paling dalam untuk Tuhan.
Ini penting untuk kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang telah mengalami penebusan, ya, penebusan, maka dia pasti akan mempersembahkan korban syukur di hadapan hadirat Tuhan. Raja Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat yang ke-4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Nah, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini orang-orang yang telah ditebus. Ya, dia tahu mengucap syukur, dia tahu memberikan korban syukur kepada Tuhan, dan Daud dia melakukan itu, ya. Masuk melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ya, dengan nyanyian syukur, masuk dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Saya yakin, saya percaya ketika mungkin kita ada di dalam tekanan, mungkin kita ada di dalam satu masalah yang luar biasa, tetapi sebagai orang-orang yang sudah mengalami yang namanya penebusan, ya, kita tidak akan terhanyut dengan masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kita, tapi kita akan katakan terima kasih Tuhan. Pengucapan syukur itu bukan pada saat kita mengalami keadaan yang baik, lalu kita mengucap syukur. Ya, lalu kita datang, kita bawa korban syukur kepada Tuhan. Tapi apakah, pertanyaannya, apakah ketika kita mengalami keadaan yang buruk, mungkin kita sakit, mungkin kita diperhadapkan dengan masalah, baik itu pribadi, baik itu dalam keluarga, dalam rumah tangga, maupun dalam pekerjaan, dalam usaha kita, apakah kita bisa mengucap syukur? Tapi saya sangat percaya, saya sangat yakin sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, dia akan senantiasa mengucap syukur, ya. Karena saya percaya ketika kita mengucap syukur, ya, di tengah-tengah keadaan yang paling buruk sekalipun, kita lihat keadaan seperti ini, situasi seperti ini, tetapi ketika kita katakan Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan izinkan terjadi, dan kita percaya di balik pengucapan syukur itu ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena di balik pengucapan syukur itu ada kuasa, saudara, ya. Jadi mari ketika kita datang kepada Tuhan di pagi hari, bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan, ya. Nah, ini bagian yang pertama yang perlu kita pelajari dan perlu kita lakukan itu sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, mempersembahkan korban syukur, ya, kepada Tuhan. Nah, korban syukur itu sekali lagi harus keluar dari hati kita yang paling dalam. Puji Tuhan, kita akan melihat bagian yang kedua, ya. Seseorang yang telah mengalami penebusan, seseorang yang telah ditebus, maka yang dia lakukan itu dia tidak akan tinggal diam, ya. Dia tidak akan tinggal diam, dia akan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ayat yang kita baca tadi kan ayatnya yang ke-22 dari Mazmur 107. Dikatakan bahwa biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Itu bagian yang pertama. Kemudian menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Orang yang sudah mengalami penebusan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dia tidak tinggal diam. Ya. Dia akan menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Nah, karena ketika kita telah ditebus, maka kita sendiri mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak, sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita tidak akan tinggal diam, kita akan menceritakan itu. Nah, kita akan menceritakan itu kepada orang lain. Menceritakan tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan,
Ya, kita menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan. Kita menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita yang alami. Karena kita mengalami penebusan dan kita alami kebaikan Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak akan berdiam diri. Kita merasa bahwa ini harus kita sampaikan. Ini harus kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukankah amanat agung Yesus Kristus? Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Nah, saudara bukan pergi untuk menceritakan kebaikan Tuhan lalu bawa mereka datang kepada satu gereja, satu organisasi. Tidak. Tapi pergi menceritakan tentang Tuhan kepada mereka dan bawa mereka untuk mengenal siapakah Tuhan, sebagaimana kita sudah mengenal Tuhan, sebagaimana kita telah mengalami kebaikan Tuhan, maka kita akan menceritakan itu juga kepada orang lain. Ini luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dari kebenaran ini ya, di dalam Mazmur ini sekali lagi kalau kita memperhatikan maka ada banyak hal yang akan kita temui di sini. Kenapa orang-orang tebusan ini, orang-orang yang telah ditebus ini, mereka pertama mempersembahkan korban, kemudian mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka menceritakan kebaikan Tuhan ini kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, di dalam pasalnya yang ayatnya yang ke-9 dari pasal 107 Mazmur ini, maka di situ didapati bahwa sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Nah, ada jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang lapar akan Tuhan. Pertanyaannya, siapakah itu yang dapat menceritakan tentang Tuhan kepada mereka? Dan bagaimana supaya mereka itu bisa diisi, bagaimana supaya mereka itu bisa dikenyangkan, bagaimana supaya jiwa mereka itu bisa dipuaskan. Nah, kitalah orang-orang yang telah ditebus, kita melakukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Lakukan itu, nyatakan Tuhan, bersaksi kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, tentang banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyaksikan dulu tentang orang lain, tapi saksikan dulu tentang kehidupan kita, bagaimana yang Tuhan lakukan. Karena kita ditebus dan kita harus menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Dengan apa? Dengan sorak-sorai. Nah, kita menceritakan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena kita mengalami itu. Karena kita yang sudah merasakan itu ya. Kita sudah merasakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya kita menceritakan itu kepada orang lain. Nah, puji Tuhan saudara. Kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Nah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan Allah, ya. Kita buatan Allah, kita diciptakan di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita ini diciptakan? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu yang dipersiapkan Allah. Ya, bukan yang dipersiapkan manusia, sebab ini kebenaran firman Tuhan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, dan Tuhan mau kita itu hidup di dalamnya. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang telah Allah persiapkan pada kita. Nah, pekerjaan di sini berbicara tentang bagaimana pelayanan yang harus kita kerjakan, baik itu untuk Tuhan dan juga terhadap sesama. Ini penting ya. Baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Kita lakukan untuk Tuhan.
Ya, bukan hanya cukup untuk Tuhan, tetapi kita harus lakukan juga untuk sesama. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Allah sudah persiapkan kepada setiap orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita adalah bagian di dalamnya. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Karena firman Tuhan bilang dengan bersorak-sorai, berarti tidak dengan terpaksa, ya, harus dengan sukacita. Nah, semua itu harus dilakukan dari hati kita kepada Tuhan. Saya percaya jikalau kita melakukan ini dengan sukacita, orang yang kita saksikan kebaikan Tuhan kepada orang itu pasti diberkati karena kita lakukan dengan sukacita, karena Tuhan sudah tolong kita dan kita mau orang itu juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Ini firman Tuhan yang baik yang datang kepada setiap pribadi kita, bahwa sesungguhnya mari berikan korban sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan, ya. Mari kita berikan korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Korban syukur kita memuliakan Tuhan, korban syukur kita mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah persiapkan kepada kita dan kita saksikan itu kepada orang lain. Korban syukur kita bagikan itu kepada orang lain, itu ada korban syukur kita juga, saudara yang dikasihi Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan pada saat ini menolong setiap pribadi kita. Ini dua hal yang penting sekali untuk kita perhatikan dan kita pelajari bersama dan menolong kita, memampukan kita. Mari persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian pergilah, beritakanlah pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita dengan sukacita, dengan sorak-sorai untuk orang lain yang belum mengenal Tuhan, sehingga waktu mereka mendengar ini mereka akan diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi yang mendengarkan, ya, menyaksikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya yakin dan saya percaya saudara sudah diberkati Tuhan. Baiklah saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan pada saat ini, mari saya rindu untuk berdoa bagi setiap pribadi kita, bagi setiap pribadi yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dan waktu engkau mendengarkan renungan firman Tuhan ini, engkau membuka hati dan engkau menyadari betul bahwa sesungguhnya ketika engkau memberikan hidupmu sungguh-sungguh buat Tuhan, Tuhan akan menolongmu, memampukanmu, engkau akan mempersembahkan yang terbaik itu bagi Tuhan, dan engkau akan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya akan berdoa bagi engkau. Mungkin engkau ada yang dalam masalah, mungkin engkau ada dalam tekanan, persoalan hidup yang merasakan bahwa engkau tidak mampu untuk menjalani semuanya ini, ya. Apalagi dengan keadaan seperti ini, engkau merasa engkau tidak bisa. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada engkau, bahwa jikalau engkau bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memampukanmu, menolongmu, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang engkau hadapi pada saat ini. Mari tundukkan kepala di hadapan hadirat Allah dan saya akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tunduk di hadapan hadirat Allah dan kami terlalu percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau sudah hadir pada saat ini, sudah menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan yang sudah mendengar. Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus, biar kebenaran firman Tuhan ini hidup di dalam setiap hati-hati yang terbuka. Kami percaya jikalau firman-Mu hidup di dalam setiap kami akan berakar, kami akan bertumbuh, kami akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi yang mungkin saat ini berada di dalam masalah, tekanan, persoalan, apapun itu yang mereka hadapi, baik itu secara pribadi mereka, keluarga, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu berdoa dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya itu bagi mereka. Tuhan Yesus, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan menjamah mereka, memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan yang coba menghalangi berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka, kami patahkan, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan, Tuhan Yesus yang ditinggikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami untuk hidup di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam